Kecamatan belum masuk ya, Kecamatan Pikso. Kecamatan Kertawaring Lama ada. Hadir, Pak. Oh iya, nggak ada kok videonya ini. Oh, mantap. Kelihatan. Yang lain dari kecamatan ya, kan? Masuk Nonton aman, Banteng masuk. Masuk aman. ke kecamatan Kecamatan Kumai. Siap. Oke, kasih banyak. Dan sudah terkoordinasi Jadi kita mulai saja. 9 dari 8 orang Jadi sudah isi 8 dari lembaga dan 1 orang dari perseorangan. Nanti harapannya masing-masing itu itu audionya di mute dulu ya. Baik. Yang hari ini adalah temanya terkait tentang bisnis ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat pagi buat semuanya. Semoga baik-baik saja, tetap sehat. Meskipun ngurus keuangan desa itu ternyata tidak ada akhir tahun ya. Dan kita akhir tahun ini sudah memikirkan 2025. Tetap semangat ya terus kemarin buat teman-teman bisnis. Semoga segera selesai bencananya. Infonya kan banyak banjir, banyak rob. Mudah-mudahan segera turut ya. Baik, kita lanjutkan saja. Oh, teman-teman yang bertanya, yang bersilakan. Jadi aplikasi kita sekarang di aplikasi 2.07, 27. Kelihatan ya, karakternya ya. Nah ini nanti, kan aplikasi sudah kami bagikan, Bapak. Kami hanya sekedar membahas tentang aplikasi dulu. Nanti kalaupun melebar ke dana desa dan lain-lain, nanti kita bergeser. Nah, jadi sekarang kita apa namanya membahas tentang aplikasi dulu. Jadi aplikasi yang ini nanti ke depan kita akan gabungkan dengan yang bridgingnya aplikasi Siskudes. Jadi nanti kita akan coba untuk Siskudes ini ya link namanya untuk persiapan non tunai. Tapi sampai hari ini kan banyak teman bertanya kapan Pak Benteng MOU-nya belum selesai, perbubnya belum ada, iya belum. Nanti kalau itu sudah selesai semua siap. Tapi kami harap tahun depan tetap dianggarkan saja untuk Benteng non tunai karena harapan kami sih 2025 itu kita sudah mulai non tunai seperti itu. Nah ini aplikasi ini udah benar-benar dipersiapkan untuk non tunai. Di dalamnya itu sudah muncul semuanya apa namanya menu-menu untuk non tunai termasuk CMS dan lain-lain. Lanjut ya. Nah, ini ada beberapa fitur tambahan Bapak Ibu. Ya nanti akan saya jelaskan sedikit tentang BKU. Ya, jadi BKU ini sekarang udah muncul lagi fitur baru. Ada namanya nanti tambahan persumber dana, BKU persumber dana. Jadi nanti Bapak Ibu kurang kencang. Ada tambahan BKU persumber dana. Ya, jadi ada tambahan sumber dananya itu sumber dana apa? Buku kasnya itu bisa. Itu mulai tahun 2025 nanti ya. Jadi di sini mungkin itu ide misalnya. Lalu penganggaran tagging. Ya, jadi nanti di lapor penganggaran tagging sendiri. Ternyata nggak bisa. Nah, akhirnya kita buatkan kegiatan khusus
untuk ngeklik. Kemudian suaranya nggak jelas. Kita dulu ya, Bapak Ibu ya. Suara saya masih kedengaran nggak ya? Nah, ini jelas ya. Udah nggak usah pakai headset. Baik, kemudian ada yang namanya laporan rekapitulasi realisasi tagging pertanggungjawaban. Jadi nanti tagging ini juga bisa kita lihat laporan realisasinya. Ya, jadi per tagging nanti bisa muncul. Kemudian laporan anggaran per paket kegiatan. Jadi nanti ada yang namanya anggaran desa per paket. Jadi nanti laporan realisasi itu bisa kita lihat per paket kegiatan. Nah, ini yang sering kita lupakan pada saat kita membuat SPP, ya. Bapak Ibu seringkali membuat SPP terus dibuat terus SPP-nya. Padahal anggarannya udah kepake, udah habis gitu misalnya. Nah, nggak kelihatan. Nah, ini udah ada muncul. Kalau mau membuat SPP, bisa dilihat dulu anggaran per paketnya masih ada apa belum per paket kegiatannya. Karena kalau per paket ini kan satu kegiatan itu bisa beberapa paket ya. Kan paket ini kan sub ya, sub kegiatan. Jadi misalnya bangun jalan itu ada jalan satu, jalan dua gitu. Itu ada paket satu, paket dua. Nah ini bisa untuk lihat per paketnya. Kalau ini nggak usah saya jelaskan ini untuk kabupaten. Jadi ada yang namanya gabungan berseberdana atau kompilasi. Ya, saya lewati aja. Ini juga untuk monitoring kami. Jadi nanti sebenarnya saya nggak usah rekon pun bisa untuk melihat hutang pajaknya berapa totalnya dan sumbernya apa saja, hutang pajak apa saja. Karena kalau sebelum-sebelumnya kan kita harus rekon ya Bapak Ibu, harus kita catat manual Bapak Ibu. Jadi rekon itu juga kami mengambil data pajak kan, karena di aplikasi kami konsolidasi itu tidak muncul dia pajaknya untuk laporan kompilasi ya. Kalau per desanya kan muncul, jadi memang mau nggak mau kita harus merekap satu-satu. Ya untung kalau di Kobar 81, kalau di Kapuas itu 225 desa. Bisa membayangkan kalau seandainya kita kerja berdua ya gampang cepat stroke tuh. Kita lanjut ya. Kemudian ada menu fitur sortir. Nah, pencarian. Pada nanti kalau mengisi kwitansi, nanti kalau Bapak Ibu sudah sering bikin kwitansi, nah ini mau saya jelaskan lagi nih. Ini masih sering salah ini ya. Kwitansi itu penerimanya bukan pelaksana kegiatan. Saya sudah mengalurinya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ini sudah saya jelaskan. Penerima di kwitansi itu adalah penerima uang, toko kayak gitu. Karena kalau definitif kan sebenarnya kan ke toko. Terus bagaimana Pak minta tanda tangannya? Ya mau tidak mau dicetak dulu, dibawa ke tokonya, dimintain tanda tangan. Nah seperti itu, ditempel dengan nota, kok nota, tempel dengan ini materai. Ya paham ya. Jadi kalau di atas 5 juta kan harus pakai materai. Itu. Ingat-ingat ya, kwitansi ini makanya dia bukan pelaksana kegiatan. Nah, nanti kalau dia sudah non tunai, kan kita minta dulu berkas-berkasnya dulu, kwitansinya kita cetak dulu, ya misalnya kan. Nah, baru kan kita cairkan kan, gitu. Jadi kalau sebenarnya definitif itu sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi kita menyusun dulu berkasnya, membuat dulu kwitansinya, kita mintakan tanda tangannya, baru kita salurkan, itu ya, baru kita bayarkan. Jadi saya ulang kembali bahwa kalau definitif itu barang sudah terima di tempat, ya seperti itu. Kalau mau ini ya pakai panjar, tuh. Uang dulu baru ngurusi kwitansi. Kalau ini kan kwitansi dulu baru ngurusi uangnya, seharusnya. Makanya nanti ingat-ingat ya, nanti kita di ini untuk penerimanya adalah penerima uang, toko, perusahaan atau CV atau perorangan juga bisa yang nggak punya izin usaha yang diberikan keterangan usaha dari desa misalnya itu bisa. Terus ini juga kalau mau nyari SPP itu bisa
sortir namanya. Jadi Bapak Ibu bisa cepat carinya SPP-nya, nanti bisa dicek lah nanti ke depan kalau sudah masuk menu SPP. Jadi nggak bingung-bingung lagi. Tinggal ketikan kata-katanya langsung muncul. Ya, kata-kata hari ini apa? Gitu. Ya, jangan dibuat sepaneng ya Mas Gojali ya. Oke, eh, kemudian sama penyetoran pajak juga sekarang sudah bisa langsung mencari. Hmm, Jadi ada menu sortir atau pencarian. Jadi kita bisa mencari, langsung tinggal ketik pajak tentang apa gitu. Pokoknya ada clue kata-katanya itu akan muncul semua. Search lah kayak tombol search gitu. Ya. Nah ini tentang pengembalian. Pengembalian ini jadi bermasalah sekali ternyata. Ya, pada waktu Bapak Ibu menggunakan menu definitif SPP-nya bahwa uang itu sudah dibayarkan dan barangnya sudah diterima, ternyata masih banyak teman-teman yang Pak salah ngambil. Ini bukan salah ngambil yang tidak disengaja sepertinya. Saya tahu saja. Jadi diambil sebesar paku, ternyata barangnya nggak sebesar itu gitu. Dan saya sudah bilang berkali-kali, pajak itu nggak mungkin pas gitu, nggak mungkin nilainya pas gitu. Pasti pasti ada selisih. Akhirnya pengembalian, pengembalian dan itu sering sekali di tahun 2024 ini ya. Makanya di tahun 2025 seperti arahan dari pusat, kalau bisa menu pengembalian tidak usah diaktifkan. Jadi kami tidak mengaktifkan menu pengembalian. Ya, kami ulang kembali ya Bapak Ibu ya. Nanti tahun depan kalau Bapak Ibu sudah belanja definitif, mau dikembalikan itu tidak bisa. Terus gimana Pak? Ya jadikan laporan saja, kembalikan ke rekening kas desa boleh dianggap sebagai penerimaan akhirnya karena koreksi kelebihan belanja. Tapi koreksi itu berlaku 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada temuan nih, misalnya ada pengembalian di tahun 2025, mau nggak mau dikembalikannya di tahun 2026. Karena koreksi kita atau laporan kita anggap sudah pas. Misalnya Bapak Ibu beli apa yang enak ya, sepeda motor lah. Sepeda motor itu sebenarnya sudah ada faktur tagihan. Kendaraan dikirim ada faktur tagihannya. Termasuk pajaknya udah include. Misalnya sepeda motor harganya 35 juta. Pagunya ternyata 40 juta. Diambil lah 40 juta itu dengan menggunakan definitif. Berarti kan lebih 5 juta tuh. Nah, pada waktu itu tidak bisa dikembalikan. Kembaliannya nanti tahun depan. Dan itu akan menjadi masalah. Tuh. Ya, saya hanya mengingatkan kembali karena memang kami sebenarnya eh, pusing kalau ada menu pengembalian itu malah. Ya, kecuali panjat. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa kelola kan pakai panjat. Makanya saran saya pakai panjat. Ya, jadi karena memang tidak ada di tahun. Nah ini pengembalian ya, input sisa panjar. Jadi misalnya ngambil 1 juta, panjarnya ternyata hanya terpakai 900.000. Kan dari sisa 100 tuh. Nah untuk sekarang itu bisa langsung disetor oleh pelaksana ya. Kalau panjar ini kan pelaksana nih. Jadi nanti SPP Panjar itu masuknya kemana? Ke pelaksana Bapak Ibu. Makanya ini juga berbahaya sebenarnya non tunai ini nanti rekening itu akan ditransfer ke rekening pelaksana. Misalnya minta Panjar 200 juta. Nah nanti tiba-tiba uang rekening pelaksana bertambah 200 juta. Kalau pelaksananya nanti apa ya? Ini hanya analisa kami sih. Pelaksananya nanti nggak komitmen, bahaya, bahaya sekali. Cuma nggak masalah karena nanti kan terdeteksi uang itu masuk ke siapa. Jadi semua pekerjaan kan memiliki resiko ya. Tapi saya pikir teman-teman sudah memiliki pemahaman bahwa uang panjar itu ya bukan uang pribadi. Meskipun nanti uang panjar itu kan masuk ke rekening pribadinya pelaksana. Jadi nanti semua harus punya rekening, ya. Jadi nanti semua uang itu ditransfer termasuk siltap, honor itu ditransfer semua, ya. Saya takut aja sih, takutnya ya, ya ini sama kejadian kehidupan kita ya. Jadi kalau ada uang masuk, kan Bapak Ibu misalnya pakai mobile, kayak BRI Mobile atau Bank Kalteng itu sudah ada mobilnya. Tiba-tiba kan ada laporan tuh, masuk, ada masuk uang 200 juta. Itu saya yakin gemeter pasti, ya kan? Pelaksana tiba-tiba kan ngajukan panjar nih, panjar 200 juta. Ada uang masuk 200 juta, pasti gemeter itu.
Nah, takutnya ini ya, kan biasanya kita ini juga ngobrol-ngobrol sama istri dan lain-lain ya. Pas ada istri lihat, wah ini uang apa gitu. Kebetulan setelah belum masuk, beli beras dulu ya. Nah, selesai gitu. Ya, apalagi ada yang beli apa ini dulu lah gitu. Makanya gimana lagi gitu. Memang aturannya seperti itu. Gitu ya. Nanti uang itu masuknya ke rekening gitu. Rekening pelaksana yang jelas. Makanya lebih enak sih tidak pakai model panjar yang seperti itu sih. Kalau memang barangnya sudah clear. Gitu. Lebih enak pakai SPP definitif. Itu ya, ini inputannya. Kemudian, nah ini pesan teks. Jadi semua nanti data aplikasi 2025 itu ada message ya, ada running text-nya, pesan teks yang berjalan. Kemarin kita udah uji coba ya. Mudah-mudahan ini ada yang kemarin kami uji coba juga ke SRJ ya. SRJ. Ya. Ke Mas Heli. Mas Gojali. Mohon maaf ya Mas Gojali kamu jadikan contoh ini kemarin. Ternyata kalau yang warnanya merah pesannya itu pesan khusus untuk desanya. Tapi kalau running text-nya berwarna biru itu semua desa dapat. Pasti. Ya semua desa. Bukan desa aja, kami pun dapat. Pokoknya siapapun yang buka aplikasi Siskudes pasti dapat. Tapi kalau pesannya merah, tulisannya warnanya merah ya, saya sampaikan ulang. Kalau tulisannya warnanya merah, itu hanya untuk desa yang dimaksud. Nah, nanti semua hal yang terkait kekurangan, misalnya nih, BPJS ketenagakerjaan belum dibayar. Nanti kami runningkan tuh semuanya ke desa-desa yang belum. Terus apa saja ya? Pokoknya banyak lah. Pokoknya intinya adalah admin itu memberikan pesan, baik pesan khusus ataupun pesan ke semua teman-teman di desa. Ya, ada pesannya. Enak lah. Nanti kalau ada pesan-pesan kayak gitu. Bisa juga nanti nanya, Mas, duriannya udah jatuh gitu. Itu bercanda ya. Kemudian karakter billing pajak. Saya belum pernah nyoba ini karena kan kita belum masuk ya. Kalau nggak salah ini billing pajaknya sudah mulai tidak dibatasi, disesuaikan lah. Kalau dulu kayaknya kalau kurang input harus diinput kan, akhirnya kita klik 0000 gitu kadang kan. Kalau ini enggak, sudah disesuaikan saja. Nah, ini juga Bapak Ibu ada penambahan tahun RPJM. Ini kan kita sudah pengukuhan ya Bapak Ibu ya. Meskipun kemarin ada kepala desa yang nggak datang, kami ini bingung. Yang nggak datang ini mau nggak ditambah 2 tahun apa enggak gitu. Ini saran saja, kalau nggak mau ditambah 2 tahun ya mundur gitu karena nggak mau. Tapi kalau mau 2 tahun ya berarti kemarin harusnya datang pengukuhan ya. Nah, setelah dilakukan pengukuhan Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa membuat RPJM untuk yang tahun 7 dan tahun ke-8 ya. Di aplikasi sesudah sudah ditambahkan karena sekarang kalau tidak dibuat di RKP, Bapak Ibu nggak bisa nginput kegiatannya. Kemarin udah kita coba kan, ya kan, nggak muncul kan? Kalau nggak muncul gimana? Ya berarti RKP-nya belum ada. Gitu. Dan wajib diinput dulu. Jadi sekarang RPJM, RKP itu wajib ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti RPJM dan RKP wajib. Gitu. Kemudian penambahan informasi sumber dana. Oh ini tentang posting. Ya, bukti jurnal. Ada sumber dananya. Kalau kemarin kan nggak ada sumber dananya. Sekarang bukti penjurnalannya ada sumber dananya. Ini kayak ini contohnya. Kalau dulu kan nggak ada nih. Sekarang sudah ada. Mantap lah. Kemudian report pencairan SPP ada penambahan menu kepala desa mengetahui. Nah, ini saya nggak tahu nih apa pernah di print apa enggak ya pencairan SPP ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau di print lebih bagus lagi. Ya, jadi nanti Pak Kades pun tahu. Kalau dulu memang hanya kaur keuangan dan pelaksana kegiatan atau penerimanya. Ya. Nah, kalau sekarang sudah mengetahui kepala desa. Ini lebih bagus lagi deh. Jadi bisa kepala desa kalau ditanya saya nggak tahu kalau di daerah lain ini ada tanda tangan bapak dan capnya ini ya tolong nanti dipenuhi aja biar sama-sama enak ya. Bahwa uang ini udah dibayar pak buktinya mana ini pak ada menu yang bisa kita cetak bapak ibu
menu pencairan SPP. Kemudian penambahan data NPWP otomatis pada saat pilih riwayat nama penerima. Oh, jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung mencari. Di situ nanti akan ada menu NPWP otomatis. Karena kalau dia sudah terrecord, dia akan muncul NPWP-nya. Ya, jadi nggak usah ngetik ulang. NPWP-nya sudah muncul. Karena siapa tahu kita belanja di satu tempat itu bisa 1 kali, 2 kali. Ini nggak ketik-ketik ulang. Kemudian penambahan inputan nama dan NPWP wajib pajak di menu penyetoran pajak, sedangkan nama dan NPWP penyetor otomatis ambil nama dari NPWP desa. Oh, siap. Jadi nanti ada muncul yang namanya wajib pajaknya dan penyetor. Kalau penyetor itu udah nggak bisa diklik, muncul penyetor itu kan pasti pemerintah desa. Ya. Penambahan fitur kosongan data. Nah ini nantilah nggak usah ini. Penambahan pengendalian realisasi dikunci per sumber dana saat finalkan SPP. Nah ini kami mau terapkan ini mungkin Bapak Ibu. Jadi realisasi nanti kita kunci per sumber dana. Jadi saat nanti difinalkan SPP-nya, itu nanti melihat sumber dananya. Sumber dananya ada apa enggak? Itu. Takutnya enggak ada. Atau sudah habis. Gitu. Ya. Karena kemarin juga sempat kecolongan kita. Dana desanya ini belum ada. Tapi tetap aja langsung dicairkan, terus bikin SPP, terus karena apa? Aplikasi kita itu tidak membaca uang di bank, Bapak Ibu. Coba saja kalau nggak percaya. Misalnya di dana desa deh. Dana desa ini kan belum ditransfer nih, ternyata ada sisa. Itu kan, ada sisa silpa misalnya. Kita ambil, nggak pakai itu. Itu terbaca, diambil aja bisa. Karena uangnya itu hanya terbaca uang. Kalau ini nanti kalau kita kunci udah terbaca uang dan terbaca sumber dana. Jadi nggak bisa dimanipulasi nanti. Pernah juga kejadian ADD-nya udah habis, tapi bikin SPP. Ternyata ngambil uang DPH pajak misalnya. Itu bisa. Ya. Satu SPP hanya untuk satu paket kegiatan. Jadi nanti kalau bikin SPP itu hanya untuk satu paket kegiatan. Jelas ya. Jadi nggak bisa lagi untuk paket kegiatan yang lain. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, RPJMDes dan RKP Desa wajib diisi sebelum penganggaran. Kan? Nah, kemarin kami sempat bingung tuh. Pas kita upload, kok nggak ada angkanya? Ternyata ada tulisan RKP itu diklik, Bapak Ibu. Ya, jangan dianggurin itu diklik. Tawaran hitam, klik RKP-nya, nanti akan muncul sendiri angkanya. Ya, ada muncul kode kegiatan apa gitu. Dan itu harus diinput di RKPD. Nah, kami kemarin salah menebak. Kan kami harusnya sudah ekspor impor RPJM. Sudah kami ekspor impor semua RPJM desanya. Dan ada beberapa RKP yang mungkin masuk. Kalau ada perlu dirubah ya harus dihapus dulu baru dimasukkan. Nah, ada teman-teman yang kemarin mencoba ekspor impor lagi RPJM 2024 ke 2025. Ini error Bapak Ibu. Errornya nanti ketahuan pas nginput RKP. Ah, pas nginput anggaran, sorry. Nanti bisa nggak disimpan. Jadi bisa menjadi tidak apa ya, tidak terbaca gitu waktu disimpan. Itu pasti ada ekspor atau impor dari RPJM 2024 ke 2025 secara manual atau Bapak Ibu sendiri yang melakukan. Karena kemarin lupa kami tutup Bapak Ibu. Jadi semua desa menu RPJM-nya masih muncul. Ya, tolong jangan dilakukan impor RPJM karena aplikasinya beda. Kalau yang kemarin 2.06, ini 2.07. Oke, clear ya. Jangan dicoba-coba deh pokoknya. Kemudian update-nya cek pagu sisa sumber dana saat di oh ini yang tadi. Kalau nanti dananya itu sudah tidak ada, ya tidak bisa. Ya, jadi itu. Jadi nggak bisa ngambil dana yang semaunya. Itu berdasarkan pendapatan. Hmm. Jadi pendapatan ADD-nya berapa? Kalau kita bikin SPP melebihi itu nggak bisa. Tuh. Aplikasi akan melakukan cek pagu sisa sumber dana saat difinalkan.
Oke. Penambahan pengendalian inputan anggaran pendapatan kode sumber dana menyesuaikan kode akun pendapatannya. Oke, jadi nanti akan ada kode akun yang akan menyesuaikan. Perbaikan laporan BKU atas transaksi akhir bulan yang tidak muncul sebagai saldo sebelumnya. Jadi ada beberapa BKU itu yang nggak muncul saldo sebelumnya, ya, atau saldo pindahan. Tapi sekarang udah bisa. Buku kas tunai ya sama, perpindahan saldo. Kemudian ada perbaikan laporan BKU, ya ini sama juga. Nah ini juga double penerimaan silpa ya, yang sering terjadi itu. Nah, karena ada double input. Jadi nanti silpa itu di menu pendapatan ya, bukan di jurnal. Mulai tahun kemarin kan sudah nggak di jurnal ya, hanya input di menu pendapatan. Kemudian laporan double pajak nilai saldo awal itu pajak daerah ya ini yang kemarin juga yang error itu ke double pajaknya. Sekarang udah aman. Perbaikan laporan pendataan BKU pembantu pancar hanya SPP Banjar yang sudah final yang masuk datanya. Ah, ini juga sama. Kemarin sempat trouble ya. Jadi kalau dibuat Panjar dan belum di SPC kan itu terbaca realisasi. Tapi nanti kalau SPP Panjar ini sudah difinalkan baru masuk ya. Datanya baru dianggap realisasi. Perbaikan laporan penata usaha register SPP, SPPJ, akuntansi pembayaran hanya SPP yang sudah dicairkan yang masuk datanya. Oke, ini juga sama. Kapan hari itu pernah diberikan SPP, tapi kalau belum dicairkan tetap dia masuk realisasi. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini sama. Jadi kalau belum difinalkan tidak masuk dalam register SPP. Nah, ini perbaikan laporan DPA. Nah, ini kemarin DPA ada yang pernah error kayaknya, pernah lapor ke saya. Ada hal yang janggal gitu dari nilainya. Ternyata ada yang salah, tapi ini udah diperbaiki kayaknya. Jadi mudah-mudahan besok nggak ada lagi DPA yang error dari RKK. Ini kemarin saldo, oh ya, ini kan harus dihapus ulang ini penyetoran pajak. Kemarin kalau error itu biasanya utang pajak ya, tapi sekarang udah diperbaiki katanya. Kan kemarin sempat kalau kita input pajak, terus hutang pajak terutama, itu saldo kasnya tidak mencukupi. Harus kita hapus dulu, baru kita input ulang, baru bisa muncul. Nah, ini OnSpan, ini urusan kami, nggak ada masalah. Nah, itu Bapak Ibu terkait aplikasi, aplikasi Skudes yang terbaru. Nah, nanti rencana kami juga tolong dipercepat ya inputannya supaya nanti bisa aman ya. Kemudian ada sedikit sih yang mau kami sampaikan. Kemarin masih ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau input ini apa namanya Pak Klik, Pak Klik itu sudah kita rubah Bapak Ibu ya, sorry ya. Jadi kita udah menyiapin rumahnya kemarin. Saya buka dulu. Jadi nanti kalau mau masuk ke Paklik, Bapak Ibu, tunggu ya, saya share lagi aja deh Sisbudesnya. Muncul ya Sisbudesnya? Muncul. Muncul Sisbudesnya ya? Muncul nggak? Muncul ya. Nah, ini kalau mau nginput Paklik, Bapak Ibu, kemarin udah saya screenshot. Ini referensi kegiatannya. Bidang 2, Kehutanan Lingkungan Hidup. Nah ini 020590 ya. 020590. Jadi semua kegiatan Paklik masuk situ. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu bikin dua paket kegiatan yang outputnya berbeda.
Kan ada outputnya tuh. Ini kita ambil contoh ya. Tuh, 590. Nah, ini saya sudah membuatkan dua output ya. Jadi nanti dua paket berarti. Yang ke pertama adalah ruang terbuka hijau atau pengelolaan sampah. Itu 4% dari ADD. Masih ingat ya? Tapi setelah dikurangi siltap dan tunjangan. Ya, termasuk DPD. Dikurangi dulu nggak apa-apa. Nah, baru ketemunya kalikan 4% untuk ruang terbuka hijau. Mau masih tanya, Pak, ini harus dianggarkan nggak, Pak? Ya harus, karena ini ada peraturan bupatinya, Bapak Ibu. Ya, ada perbuknya, perbuk nomor berapa? 19 kalau nggak salah. Tentang Paklik, ya wajib. Selama perbuknya belum dicabut, ya wajib. Sumber dana dari ADD. Kemudian ada dua, satunya adalah sumber daya air, itu 2%. Jadi total Paklik itu 6% ya. 6% dari ADD setelah dikurangi siltap, honor, tunjangan. Ya, insentif BPD juga lah, dikurangi aja nggak apa-apa. Nah, baru nanti kita hitung 4% sama 2%. Nah, kodenya ini apa saja? Ya, kalau dulu memang kita sempat membuatkan ini ya, Bapak Ibu. Saya share screen ya. Ini lampiran Paklik dulu. Masih ingat nggak ya, teman-teman ya? Nah, ini kalau dulu memang kita buatkan rumahnya sudah. Tapi ini nanti masuk ke itu saja, masuk ke apa namanya? Misalnya pemeliharaan. Ini kan nanti kan tidak masuk kegiatan ini, tapi masuk yang kegiatan tadi ya, yang kode 90 tadi ya. 2590 kalau nggak salah ya. 2590 ya. Nah, 2590 masukkan pemeliharaan sumur resapan milik desa. Ini masuk sumber daya air. Sumber daya air itu berarti masuk yang 2%. Tuh ceritanya ya. Jadi ada dua kategori, ruang terbuka hijau atau pengelolaan sampah itu 4%, kemudian pengelolaan resiko bencana dan sumber daya air itu 2%. Ya, jadi Bapak Ibu ngambilnya ini aja, keterangan di sini. Embung misalnya, penggunaan embung masa apa Pak? Sumber daya air. Berarti sumber daya air masuk yang ke berapa persen? 2% ya. 2%. Seperti itu. Kemudian kalau kita membuat apa ya, yang di luar sumber daya air. Nah, ini pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini berarti nanti masuknya yang ke 6%. 4%, sorry. 4% dan 2%. Ya, seperti itulah. Pokoknya intinya nanti Bapak Ibu nanti tinggal mengambil. Ntar dulu, berat sekali sih. Tinggal mengambil yang di situ ya, di sininya, di sebelah kanan. Pilihannya di sebelah kanan, kategorinya. Jangan dilihat yang ini, yang di sebelah kiri nggak usah dilihat, karena semuanya kodenya masuk ke situ di satu kode. Itu untuk Paklik. Nanti materinya nanti kami bagikan. Kemudian kita juga mau membahas tentang sedikit tentang dana desa dulu deh. Eh, ini tentang dana desa. Kebijakan untuk dana desa itu untuk apa aja? Tadi sudah saya siapin. Mudah-mudahan nanti.
bisa ketahuan. Nah, ini sementara karena masih belum keluar PMK-nya Bapak Ibu. Jadi ya sementara kita pakai ini aja nggak apa-apa. Nah, udah muncul ya mudah-mudahan ya. Udah muncul ya. Nah, untuk dana desa tahun anggaran 2025 kan ada dua tuh biasanya. Ada yang sudah ditetapkan penggunaannya atau ditentukan RMAK, ada yang tidak ditentukan atau non RMAK. Ya, jelas ya bedanya itu RMAK itu berarti sudah ditentukan, non RMAK yang belum. Nah, yang RMAK yang sudah ditentukan itu penanganan kemiskinan ekstrim atau untuk PLT itu maksimal 15%. Ya, maksimal 15%. Kemudian penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim itu mungkin kebencanaan, jadi harus ada anggaran untuk kebencanaan. Kemudian promosi misalnya dasar kesehatan skala desa itu stunting, ya. Jadi stunting harus tetap ada. Kemudian IT, nah ini yang sudah saya sampaikan kemarin. Masih bingung Pak, boleh nggak pakai dana desa Pak? Pasang internet boleh, saya bilang boleh. Ya, saya ulangi lagi deh. Mau masang internet pakai dana desa itu boleh, Bapak Ibu. Ya, silakan aja. Karena kita juga butuh internet yang stabil. Ya, ada beberapa desa yang tetap ragu-ragu. Bukan saya promosi Starlink, saya sudah bilang berkali-kali. Beli Starlink di mana pun monggo, mau langsung ke Elon Musk beli pun boleh gitu loh. Karena apa? Solusinya untuk daerah, beberapa desa itu hanya pakai satelit. Dan kalau belum paham Starlink, itu browsing Bapak Ibu. Starlink itu apa? Starlink itu bukan menggunakan pola point to point, beda. Starlink itu langsung nembak satelit, ya. Tuh, berarti ada parabolanya, Pak. Kok bentuknya nggak parabola? Sekarang zamannya udah canggih, nggak harus bulat. Odo itu nggak harus bulat ya kan? Kalau Starlink kotak ya kalau nggak salah ya. Sekali lagi ya disclaimer ini ya, saya bukan orangnya Elon Musk, saya nggak punya saham di situ, saya nggak punya mata uang koin kriptonya ya. Ini lagi ngetren kripto. Eh, saya hanya mengambil opsi pilihan yang paling bisa digunakan itu hanya Starlink. Jadi nggak usah ragu-ragu, ini yang paling aman, yang paling bisa dipakai dan lebih stabil dibanding akses point to point. Ya. Kalau ada FO lebih bagus lagi. FO itu kayak IndiHome. Ya, kalau ada kabelnya dilewati FO, pakai FO, pakai IndiHome, itu lebih stabil lagi meskipun kemampuannya ini saya uji coba sendiri di rumah jauh, jauh banget ya. Saya hanya tembus 50 Mbps. Kompetitor satunya itu di luar IndiHome itu ya, yang ya teman-teman tahu lah ya. Saya coba di tempat yang sama tembus 150 Mbps ya. Ya, nggak tahu sih, mungkin di beberapa titik akan berbeda. Kemudian tahun depan juga ada dukungan program ketahanan pangan. Cuma sampai hari ini kita belum tahu nih minimalnya berapa atau maksimalnya berapa. Kalau kemarin kan pakai tetap minimal 20% ya. Kalau tahun 2025 belum ada edarannya berapa persen. Ya, saran saya Bapak Ibu tetap anggarkan ketahanan pangan sesuaikan dengan tahun 2024. Itu aja sih. Kemudian kalau yang lain-lain ya sifatnya inilah tidak ada intervensi ya. Hmm. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau selebihnya kita diskusi tanya jawab saja ya, supaya lebih enak nantinya. Jadi ini sebelumnya saja yang bisa saya ini. Kalau yang intervensi dari kabupaten sudah kita sampaikan kalau nggak salah melalui grup kecamatan. Jadi apa-apa saja yang wajib dianggarkan di desa. Baik, saya kembalikan ke moderator nih. Siapa moderatornya? Bu Feni ya. Silakan Bu Feni. Baik, terima kasih Pak Beta. Langsung tanya jawab berarti ya Pak? Silakan. Mungkin dari Bapak Ibu kecamatan ada berapa ini kecamatannya yang hadir? Arsel?
Pak Jayus, ada Pak Jayus? Ada yang mungkin ingin disampaikan terlebih dahulu dari teman-teman kecamatan? Silakan Arsel atau Kota Waringin Lama atau Kumai. Lewat aja dulu, Arsel lewat. Oh ya, silakan Pak Nehemia. Silakan dari Kecamatan Arut Selatan. Kalau yang mau ditanyakan monggo deh dari kecamatan dulu, silakan langsung aja masuk. Dari mana? Dari asal kan? Silakan saja kalau mau ada yang ditanyakan dari kecamatan dulu. Arsel sementara belum ada. Terima kasih. Oh, belum ada. Silakan yang lain, kecamatan yang lain. Kumai. Kumai atau Kota Waringin Lama. Sebelum kami buka diskusi untuk teman-teman Pemdes. Berarti lanjut ke Pemdes ini, Pak. Coba kita lihat di chat. Jangan lupa mengisi daftar hadir di kolom chat nggih, Bapak Ibu. Bentar, saya. Mas Walid, minta tolong diulang daftar hadirnya. Silakan kalau gitu kita langsung saja. Mungkin dari teman-teman Kaur Keuangan, Ada yang nanya ini Dari mana, Pak? pemerintah Desa Keraya ini yang di chat ya. Izin Pak bertanya, kalau untuk pembuatan website desa boleh, dana desa boleh. Ini untuk mendukung desa boleh. Ini masuk ke dukungan nanti. Jadi nanti bisa masuk ke dalam ini untuk desa digital desa dan pengembangan desa. Jadi Bapak sudah tinggal di Pemdes Keraya. Boleh Iya, Pak. bisa bikin website boleh gitu. Ya, dana desa boleh. Terus dari Sakabulin, Starlink banyak tabel apa ya? Contoh di kecamatan Pak, di Kota Waringin. Di Kota Waringin pakai Starlink kan? Bukannya nggak ada ya di kecamatan, kantor kecamatan ya? Tabel ini trouble mungkin ya? Trouble ya mungkin ya? Ini di sini ada yang pakai Starlink nggak? Izin Ada yang Pak, ikut Zoom ini pakai Starlink kira-kira? izin Pak. Oh iya silakan Pak. Ya. Untuk kecamatan memang pakai Starlink Pak sementara. Terus? Dan Trouble-nya apa Pak? nggak ada Pak, aman-aman aja Pak. Nah ini Pak Pemdes Sakabulin nih yang nulis. Kurang tahu saya Pak. Banyak trouble katanya. Ini saya pakai Kalau Starlink. listriknya mati memang nggak bisa. Kemarin kita kan diskusi di grup keuangan. Nggak ada yang balas, yang dari atas ternyata listriknya mati. Ini yang pakai Starlink ada nggak yang dari Aruta nih? Ada kira-kira? Kita mau benar-benar menguji. Maksud saya gini, karena untuk naik itu Bapak Ibu kalau internetnya nggak stabil nggak bisa, hilang duitnya nanti. Tanda tanya sudah, tanda nggak masuk gitu. Transfernya nggak masuk. Ada duit itu ngambang namanya. Yang dari Aruta nggak ada yang hadir nih. Izin Pak, Nah ini Sakabulin. Yang dari, yang dari Aruta dulu. Ada Bentar Pak dulu. dari Desa Sukarami. Sekarang ini pakai apa Bu? Pakai WiFi. Itu yang pertama Pak, yang di apa? Bukan Starlink. Nah ini Desa Riam nih pakai Starlink nih. Bener ya? Ya Pak, Desa Riam pakai Starlink Pak. Nah, Bapak Ibu pernah main ke Riam nggak sih? Ini sekalian saya promosiin ya, yang ada kolamnya besar, yang sungainya bagus tuh ya, Riamnya yang bagus, duriannya juga banyak, ya kan? Nah, ini Sungai Dau juga pakai Starlink, lihat nih, ya kan? Ini mereka ini saya merinding kalau bercerita ini, karena saya tahu internet dan listrik di sana. Selama Indonesia merdeka, baru tahun ini mereka bisa dapat listrik dan bisa jaringan internet, bener ya? Betul. Teman-teman ya? ya Pak. Ya, ini Mas, dari Sungai Dau ini mungkin sudah 5 generasi Bapak Ibu merasakan listrik dan jaringan internet. Ya internetnya pakai Ya, Pak. Starlink, listriknya baru dipasang. Nah makanya kalau ada yang bilang trouble, ini maksud saya gini loh. Biar internet itu nggak gangguan, karena kita mau pastikan dulu. Non tunai ini harus internetnya stabil. Nah tadi itu yang sampaikan oleh Desa Riam,
Desa Riam itu banyak pohon-pohonnya, itu agak susah. Nah, ternyata di sana masih bisa. Gitu. Dan ternyata terbukti, teman-teman. Jadi, kalau ada yang bermasalah, saya juga bingung karena di sana itu paling susah dulu itu, nggak ada sinyal apapun, ya. Hantu aja susah berkomunikasi di sana kan, nggak ada sinyalnya. Ya, gimana Desa Riam ini? Jangan-jangan ini sambil menyandau ini nih. Ya Di kantor Pak, desa ya, sambil menyandang sekarang. tuh, nggak ada ngeleknya sama sekali loh, Zoom ini. Ya, kelihatan putih sekarang. Kalau nggak pakai ini Starlink nggak putih ya? Pak, Pak izin Pak nanya Ya, lagi silakan, Pak silakan. Ya, dari Kraya, Desa Kraya. Kraya Silakan. tadi Dari mana ini? terkait Ya, website tadi Pak itu boleh dari ya, dana desa yang di luar 3% itu kan Pak? boleh, Soalnya kemarin tuh boleh. kami cuman dianggarkan dari 3% yang operasional itu Pak. Ya, Habis itu kami tanyakan kalau yang cuman dengan anggaran segitu tuh masih kurang bagus gitu nah Pak. Jadi kalau misalnya dari dana bentar. desanya Website, boleh, sebentar dulu, sebentar dulu. Saman bikin website habis berapa sih emangnya? kemarin tuh 3,5 juta itu ID masih belum yang .com katanya gitu. Nanya sama orang itunya. Hah? .com? Pakai Ada ID. itu nggak Pak? Mbak, gini Mbak. Jadi gini, ini teman-teman Eh, ada nggak yang sudah menggunakan? Ini saya juga bukan lagi promosi ya, karena saya juga melihat potensi. nggih. Kita punya sumber daya lokal di bukan lokal di Pemda kita ini sebenarnya ada satu orang yang sudah mendunia, bahkan sudah diundang di beberapa provinsi, Bapak Ibu. Cuma saya nggak digunakan. Kalau Bapak Ibu kenal dulu mantan sekdes, saya nggak usah sebutin namanya. Nah, dia ada program namanya Open Seat, Bapak Ibu. Open Seat itu sudah diakui oleh pemerintah, Kementerian Desa pun sudah mengakui dan penggunanya udah puluhan ribu bahkan. Itu online tuh gratis, daftarnya gratis. Kalau kita mau beli ada biayanya memang kalau beli. Tapi kalau mau gratis itu juga ada. Hanya biaya sewa domain. Itu kalau nggak salah nggak nyampe 5 juta website. Kalau saya salah tolong di ini ya, dicatat ya. Karena ada beberapa teman yang di sini saya yakin udah pakai OpenSID ya, OpenSeat. Ya, ada yang di sini pakai OpenSeat. Saya lupa biayanya berapa. 1 tahun berapa itu saya lupa gitu. Jadi tidak Ada, semahal yang dipikirkan Bapak Ibu. ada Pak Batu Belaman 1 tahunnya itu 3 juta. Nah, 1 tahunnya 3 Pensit. juta, udah termasuk biaya ini ya, sewa domain ya, Berarti kami VPN nanti dan bisa lain-lain. menghubungi orang yang kata Bapak tadi lah. Bisa sekali, bisa. Nanti Iya kami Pak, ini kan. makasih Pak. Kalau nggak salah nih, Kumai Nggih. kalau nggak salah rencananya mau dijadiin satu ya Kumai. Nggak tahu nih bener apa enggak. Pemdes apa di Kecamatan Kumai mau pakai, karena Kota Waringin Lama tahun depan kalau nggak salah 2025 rencananya diarahkan ke situ semua menggunakan. Lada dan Banteng sudah menggunakan semuanya pakai OpenSeat dan sudah teruji sih. Ya lumayan lah. Harganya pun murah. Kemudian yang paling enak kalau Bapak Ibu rusak, IT-nya itu ada di sini, ada di Kobar, dan siap selalu Oh iya Pak. senantiasa, bahkan mendukung sekali. Gitu. Boleh pakai dana desa boleh. Nggih. Makasih Pak. Siap. Kembali ke pertanyaan dulu Bapak Ibu. Ini desa Lalang nih. Desa Lalang Pak. Saya baca dulu ya. Membuat master plan desa. Dana desa bisa nggak mau membuat master plan ini? Master plan itu apa sih? Bingung saya master plan ini apa sebenarnya sih? Mas peta kah? Apakah gitu lah ya. Cuma kalau memang di situ untuk peta dan lain-lain, yang tujuannya untuk pengembangan ya di sini kan ya, oke saya share screen aja ya. Saya share screen lagi yang tadi ya dana desa ya biar tahu. Oke, saya share ya. Oke, muncul ya. Bapak Ibu, kalau tujuannya untuk pengembangan potensi dan keunggulan desa, pakai dana desa boleh. Intinya seperti itu. Nah, tinggal kita lihat master plan ini tujuannya untuk apa. Tuh ya. Jadi, saya hanya melihat tujuannya sih. Kalau memang tujuannya untuk ke sini ya boleh gitu. Ya. Ya, ini. Dan outputnya harus jelas Bapak Ibu. Saya pernah dapat info master plan itu habis puluhan juta tapi outputnya nggak jelas. Ya. Jadi kayak master plan itu kayak planning ke depan desa itu mau dibangun seperti apa gitu nah. Ya, master plan itu seperti itu. Harganya puluhan juta ternyata saya juga baru tahu. Cuma outputnya nggak ada. Apa ya? Terus
kalau menggunakan tim ahli atau tim IT atau tim apalah, itu harus pakai SPK, Bapak Ibu ya. Pembunuhan master plan itu karena dia keluarannya bukan barang, keluarannya jasa. Semua yang keluarannya jasa, saya harap menggunakan SPK. Jelas nggih? Terus Desa Sagu, Pak mau tanya kuitasi kan harus ditandatangani oleh penerima. Untuk honor apakah boleh penerimanya pelaksana kegiatan? Hah? Honor ya sama aja. Honor itu kan nanti kan tanda terimanya siapa? Misalnya honor kalau pelaksana kegiatan kan honornya untuk ini ya berarti ya. Misalnya untuk honor sekantor itu yang terima sekdes. Ya sekdes yang tanda tangan, yang menerima sekdes. Nanti kan dibikin lampiran tuh, lampirannya. Jadi kwitansinya honor pengelola keuangan ya, PKAD kalau nggak salah tuh, tim itu, kemudian dan kawan-kawan. Jadi nanti dibikinkan ini. Ya pokoknya selama kalau yang menerimanya pelaksana ya pelaksana yang tanda tangan itu tergantung yang ini ya pelaksananya ya seperti itu. Itu website domain desa ID nggak ada yang bisa memfasilitasi apa? Oh ada, tadi udah saya jelaskan paling aman. Kemudian ini rinciannya, wah ini sudah dia WA sama Natai Baru nih mantap ini Natai Baru ini sudah. Rata-rata master plan digunakan untuk perencanaan dan pengembangan wisata dan sama seperti saat pemeriksaan untuk wisata pasti ditanya apakah ada master plan kegiatan wisatanya. Oke, silakan aja. Makanya saya bilang master plan itu untuk apa tujuannya? Nggak masalah mau pakai dana desa juga boleh. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya, resen juga boleh. Silakan Bapak Ibu mau nanya apa-apa, silakan. Izin Pak. Ya, silakan. Saya kabulin udah masuk nih. Gimana Untuk Pak Gusti? untuk kami itu Pak yang di alat itu kan yang tower itu kan ada punya Amuba. Kalau dia diubah ke Starlink terus selanjutnya gimana nanti Pak ya? Ya, jadi aset Pak. Jadi aset. Jadi kan itu kan asetnya desa Pak. Itu Pak tower itu Oh Pak. siap, Kalau saya kemarin siap. ada saran ke teman-teman nanti dijadikan radio komunitas aja Pak. Oh siap. Nah terus mau ralat yang tadi Pak kayak di kecamatan Starlink apa yang Hmm, Bapak bilang apa hmm, hmm, penjuli bilang kan hmm, aman kayak kemarin saya minta rekom itu Marinda itu hmm. sampai turun ke Kota Waringin pas mau nyetak rekom itu muter-muter makanya saya bilang travel itu Pak lampu tuh hidup aja kemarin. Oh alah. Pas hari itu gangguan kah maksudnya? Ya betul. Pas hari itu ya. Berarti Ya nanti memang 2000 tahun depan berarti dialokasikan itu Pak nanti anggarannya yang mana Pak? yang untuk Starlink. Jadi Loh, biar nanti kan gini, masih ada di dana anu silpa aja itu. Pak, maksud saya gini loh Pak, disesuaikan aja dengan kebutuhan di desa. Kalau enggak di Ya, desa sampean kan rencanakan kantor desanya pindah pinggir jalan tuh Pak. Kalau pinggir jalan itu ada dilewati kabel FO, punya internetnya, punya ini Pak, IndiHome, mending pakai Telkomsel, IndiHome kalau saran saya. Indohome. Ya, ya Oh, kalau siap, saran saya, siap, mending pakai IndiHome. siap. Karena apa? Kalau dia pakai kabel yang jelas lebih stabil daripada pakai satelit. Ini tadi pilihan pakai satelit kan bagi teman-teman yang tidak ada dilewati IndiHome. Oh, siap, siap, Ya, siap, Pak. itu aja. Oke. Berarti Tapi kalau sementara memang pakai tidak yang ada, ada dulu ya. ya kalau yang sekarang kan sampai kan nggak pakai IndiHome kan, pakai IndiHome nggak? Enggak, pakai yang punya Amuba, Pak. Yang pakai tower Ya itu, kalau pakai tiang. dirasa perlu pakai Starlink, mending pakai Starlink sih Pak kalau saya Pak. Kalau saya loh ya. Ya tapi terus saja. Enggak, kalau memang sesuai arahan pembicaraan kita hari ini untuk tahun Hmm. depan semua harus pakai Starlink, karena kalau pakai kantor itu kan nggak mungkin, Pak, dalam 1 tahun selesai yang untuk dibangun itu kan 2025. Nah, jadi Oh maksud saya gitu. Ya biar pakai kami yang ada sampaikan, dulu aja. ya, Ye, ya. biar kita Yang penting biar kita stabil ya Pak internetnya ya Pak. biar kita anu Pak cut di Amubanya karena kemarin udah saya sampaikan kalau pihak Amuba nggak Hmm. bisa menjamin stabil untuk non tunai kita putus saya bilang kita biar nggak jadi Woi, treble kan mantap. gitu udah sepakat Siap. kemarin Pak dan Ya beliau udah. siap Oke, nanti oke. kita anggarkan Ya, untuk dana silpa Pak oke. makasih waktunya Pak pagi. Ya, ya, siap. Bagi Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Izin Pak Izin kalau Pak, operasional dari karantina. Ya iya dari mana? dari Desa Keraya itu Pak yang di chat. Ya, ya. Operasional Karang Taruna untuk peningkatan Karang Taruna tapi dari sumber dana desa. Ada nggak sih Karang Taruna dari dana desa? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada operasional ya. Kecuali pelatihan, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen pelatihan,
pelatihan Karang Taruna nih misalnya boleh pakai dana desa. Tapi kalau untuk operasional jangan deh. Kecuali untuk pelatihan boleh, kalau peningkatan kapasitas boleh. Misalnya Bimtek Karang Taruna. Bimteknya tentang apa? Jadi bukan Bimtek Karang Tarunanya, Bimtek tentang apa ya, belajar tentang misalnya mesin gitu. Kan di sana kan pesisir nih misalnya, atau pengelolaan hasil-hasil pesisir misalnya, atau pembuatan pakan gitu. Kan ini belum banyak nih yang melirik bahwa ternyata limbah ikan itu bisa untuk pakan, gitu. Nah, dilatih dengan Karang Taruna gitu. Itu boleh pakai dana desa. Jelas ya? Oke, makasih Pak. Ya, siap. Pak, gini Pak, Ya, Jawa Timur. ya, Mati sinyal Pak. ya. Ini terkait pembagian dana desa yang Ermak dan non Ermak Pak. Hmm. Ada presentasinya ke Pak? Yang untuk BLT maksimal 15%. Sementara masih itu. Ya bukan Mas Dulun tuh kan dia yang Ermaknya berapa, non Ermaknya berapa Pak? Nah kemarin kan Loh, desa mandiri apa bukan di desa mandiri? Enggak, baginya kayak Mandiri gitu, Pak, Pak. Mandiri apa non mandiri? Mandiri. Ya. Kalau Ermak non Ermaknya kan dia hanya penyalurannya aja, Pak. 40%, 60%. Kalau hitungan Ermaknya ya sama. Paham nggak maksud saya, Pak? Enggak Pak, Saya belum share paham. screen lagi ya, coba. Ya. Jadi kayak Oke. tahun kemarin, Pak, kalau Mandiri itu sama-sama 2 kali, cuma bedanya itu kalau nggak salah di depan itu Ermaknya 60, ya bener ya? Ermaknya 60% disalur. Kalau yang Mandiri, tapi kalau yang non Mandiri di depan itu di awal itu tahap satunya itu hanya 40%. Bedanya hanya di situ kok. Eh, Sama. Hitungannya sama kayak tahun ini, Pak, kayaknya, Pak. oke siap Pak. Ada. Nah, di share screen oleh Pak Walid ya. Nah, itu di share screen itu sudah BLT masih kan 15%, masih maksimal 15%. Maksimal ya, Hmm, 15% BLT. Nah, itu sudah di share screen itu oke. yang membedakan nanti itu ya. Jadi kalau nanti tahap 1 itu desa sampai sudah mandiri ya dapat 60% dulu. Jadi lebih banyak dulu kalau udah mandiri. Sementara itu Pak, informasinya belum keluar, PMK-nya belum keluar, Permendesnya juga belum keluar. Oke, siap. Iya, Oke iya. Pak, terima kasih. Aman ya Pak Sekdes. Ini Pak Sekdes kah? Mantap nih. Silakan, ada lagi nggak yang menanyakan ini, ada lagi nggak kira? Input RKP di Suskudesnya Pak, saya belum paham. Ini dari Simpang Berambai. Simpang Berambai sudah punya RKP ya? Saya kemarin sudah nyoba. Ya. Saya kemarin udah membuat contoh Bapak Ibu, contoh untuk bagaimana sih RPJM, kemudian capaian keluaran dan lain-lain itu kan kemarin sudah saya contohin deh kalau nggak salah. Bentar ya, saya cariin lagi ya. Saya kemarin mengambil contoh visi misinya. Nah, ini dia. Saya mau share screen nanti biar Bapak Ibu juga mulai paham ini. Ini garis dasar atau RPJMDes yang sederhana. Mudah-mudahan ini nanti kelihatan. Jadi Bapak Ibu ini contoh sederhananya nanti seperti ini. Saya share screen dulu. Mas Malik sudah mati share screen? Saya. Sudah. Tak share screen ya. Nah ini RPJM itu kan terdiri dari visi misi ya. Visi misi, tujuan dan sasaran. Nah ini saya ambil contoh nih. RPJMDes Pak Kades itu punya visi menuju desa mandiri. Ini visinya ya, menuju desa mandiri. Nah, teknologi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu visi. Ya, ini visi. Visi itu biasanya masuk pada saat visi misi pencalonan kepala desa. Ya, visi misi dia. Nah, misinya apa? Misinya dulu kita bahas. Nah, ini misinya ternyata. Misi satunya adalah digitalisasi desa. Misi satunya. Kita biruin aja ya. Digitalisasi desa. Nah, kemudian misi yang kedua
adalah peningkatan pendidikan anak usia dini. Nah, kenapa ada pendidikan? Karena di dalam visinya itu menuju desa mandiri teknologi dan meningkatkan taraf hidup. Taraf hidup itu diukur melalui misi pendidikan. Desa mandiri itu diukur melalui misi digitalisasi desa. Mudah-mudahan paham ya sampai sini. Ini pendekatannya dulu. Kemudian turunlah menjadi tujuan. Nah, tujuan. Ini tujuannya nih. Tujuan digitalisasi desa itu apa? Itu misalnya ya. Oh, tujuannya desa yang mandiri dan mengerti teknologi. Ya, ini kan mendukung dari misi. Makanya saya tandai 1.1. Mendukung dari misi. Ya. Jadi misinya nanti visinya ini, kemudian misinya digitalisasi desa, kemudian tujuannya apa? Desa yang mandiri dan mengerti teknologi. Kemudian sasarannya apa? Ini sasaran ya. Sasaran itu adalah apa yang ingin ditarget dari tujuan tadi, dari digitalisasi desa tadi. Nah, ini dia sasarannya. Ini sasarannya. Kelihatannya. Ah, ini aku. Jelas ya. Jadi sasarannya adalah masyarakat terkoneksi dengan dunia luar dan teknologi. Ini misalnya sasarannya. Yang kedua, pelayanan pemerintah desa berbasis digital. Jadi menuju desa mandiri ini ternyata memiliki sasaran ini. Nah, sasaran ini yang jadinya nanti jadi RKP, Bapak Ibu. Harusnya seperti itu. Rencana kegiatan pemerintah desa dalam 1 tahun. Baru jabatan lagi. Nanti menjadi sub. Ini bisa menjadi kegiatan. Berarti menjadi sub. Nah, subnya nanti apa? Atau paketnya apa? Atau kegiatannya apa? Kegiatannya mungkin ya masyarakat terkoneksi dengan dunia luar. Misalnya nih, desa membuat tempat untuk WiFi. Ya, jadi ada tempat kumpul yang ada sarana WiFi-nya. Ini kan membuat masyarakat terkoneksi nih. Ini RKP-nya. Kemudian pemerintah desa berbasis digital. Ini apa? Kita turun lagi nih jadi RKP. RKP-nya apa? Atau rencana kerjanya apa? Desa digital ini berarti kita bikin website desa, ya kan? Atau tak ketik aja lah biar nggak bingung. RKP-nya adalah kegiatan pembuatan fasilitasi internet, fasilitas pembuatan tempat fasilitas tempat ya. Nah, nanti tinggal nyamain kode kegiatan saja dari RKP ini atau langsung diambil dari kode kode kegiatan boleh, ya. Tuh. Nah, yang ini RKP-nya apa? Ini RKP-nya ya nanti ya. Jadi nanti visi misinya ya ini yang kita jawantahkan menjadi kegiatan-kegiatan. Pembuatan website desa. Nanti tinggal memilih jenis kegiatannya apa. Ini kan jadinya sub. Nah, ini kan jadinya sub. Ah, dari sini mungkin mudah-mudahan agak sedikit paham. Nah, ini kan jadinya sub nih nanti ini. Nah, nanti tinggal membuat pilihan kegiatannya apa. Website itu berarti kan ada informasi desa kalau nggak salah. Kode kegiatannya apa. Samakan dengan Siskudesnya. Tinggal kita samakan dengan kode Siskudesnya, Bapak Ibu. Di dalam, kalau misalnya, lihat di kegiatannya nanti. Cetak, makanya referensi kegiatan itu dicetak ya Bapak Ibu ya. Nah, pengembangan sistem informasi desa 01, 04, 08 misalnya. Oke. 01, 04, 08. Ini kodenya 01, 04, 08. Nah, ini RKP-nya. Nah, RKP ini bisa tahun pertama misalnya. Karena dananya kan nggak cukup nih. Yang ini. Ini berarti ini kita bilang tahun pertama. Yang ini karena eh duitnya tadi itu bisanya di tahun kedua, jadi punya progres dia dimasukin ke tahun kedua. Tuh. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi seperti itu. Inilah turunan RKP-nya gitu. Itu kan RKP itu kan tahun 1, tahun 2, tahun 3, sekarang kan sampai 8 tahun tuh. Nah, itu sebenarnya gitu. Jadi nggak boleh keluar dari rencana itu, indukan itu. Tuh. Nah, makanya ini
turunannya bisa banyak sekali nih sebenarnya. Desa yang mandiri dan mengerti teknologi ini banyak. Ini kan masyarakat terkoneksi dengan dua luar. Ini misalnya pelayanan pemerintah desa berbasis digital. Ini pelayanan ini berbasis digital ini bisa lagi tambahin lagi subnya nanti jenis kegiatannya bisa lagi. Ini kan pembuatan website desa. Ini kita tambah lagi deh website desa. Kemudian pembuatan aplikasi pelayanan. Hmm, ini bisa di tahun ketiga. Ini masih menjelaskan yang ini ya. Ini masih menjelaskan yang pelayanan pemerintah desa. Masih satu-satu di tengah. Atau kalau bingung, tak tambahin aja. Satu. Yang ini berarti 1.1.2.2. Nah, ini kan maksudnya kan menjelaskan di sini nih. Hmm. Jadi semuanya saling berurutan ini. Dari sini paham ya mudah-mudahan. Kemudian nih, ini termasuk misi yang kedua. Itu misi itu bisa banyak sekali. Harusnya misi banyak sekali ya. Cuma kemarin saya sempat sampling di salah satu RPJM ya Bapak Ibu ya. Ada yang menulis tujuan itu adalah tujuan RPJM, bukan harusnya tujuan dari misi tadi gitu. Misi. Misi ini turun dari visi. Jadi yang pertama kan visi. Ini yang pertama. Kemudian turun menjadi misi. Kemudian turun menjadi tujuan. Dan tujuan itu turun menjadi sasaran. Gitu. Masing-masing misi itu punya tujuan. Gitu. Ya, mudah-mudahan agak sedikit paham lah. Gampang kok itu sebenarnya. Oke. Kemudian saya lewat ya. Ini tadi udah input RKP tadi. Misalnya pembangunan sumur di RKP senilai 20 juta, kemudian dapat ternyata lebih dari 20 juta, misal tidak bisa dong. RKP itu pondasinya APBDes. Jadi kalau RKP-nya cuma 20, ya APBDes-nya mau nggak mau hanya 20. Makanya saya bilang kalau memang harus dirubah ya dirubah RKP-nya juga, ya. Tidak bisa. Ini dari Desa Rungun, nggak bisa ya. Kemudian dari Sakabulin, BLT masih kali 15%. Iya, kemarin udah. Konsenyering adalah Pak, ini maksudnya apa? Adakah Pak? Ya mungkin ya. Saya kembalikan ke masing-masing kecamatan. Kalau dari kabupaten sepertinya tidak ada. Konsenyering tidak ada. Lalang, Pak, memperjelas penginputan RPJM di sudah ini di secara manual atau ekspor impor. Yang ekspor impor itu kami, admin. Jadi desa tidak usah ekspor impor. Itu biarkan kami. Itu sudah ada. Tinggal diedit saja secara manual. Oh iya, oke. Kira-kira udah clear, teman-teman? Ada lagi pertanyaan atau diskusi? Monggo silakan. Jadi udah saya jelasin detail ya tentang bagaimana jadi garis besar RPJM itu sederhananya seperti itu, saling keterkaitan, bukan lepas. Jadi ada misi satu, misi dua, misi tiga, misi empat. Nah, misi itu ada tujuannya apa? Tujuannya apa? Dalam satu misi itu ada satu tujuan atau dua tujuan. Satu tujuan itu ada berapa sasaran atau satu sasaran. Jadi dalam satu misi ada satu tujuan, ada satu sasaran. Itu pasti dalam satu misi loh ya. Itu bisa lebih. Yang sudah terlanjur ekspor impor nanti kunci biasanya. Yang sudah terlanjur ekspor impor bagaimana Pak? Ya sudah, gimana lagi? Nanti kalau ada trouble, eh, kami coba cek aja. Udah terlanjur ya udah jalan terus. Kan udah terlanjur, ya gimana lagi? Nggak bisa lagi kita batalin. Karena online ini agak rumit. Sebenarnya sudah kita ekspor impor RPJ, makanya saya kemarin salah. Seharusnya saya kunci ekspor impornya itu di desa. Karena udah kami lakukan itu. Aplikasinya harus sama. Nanti ketemu trouble pada waktu nginput paket kegiatan biasanya. Tapi nggak semua sih, nggak semua. Ada beberapa yang biasanya trouble, nggak bisa di-save. Ini ada lagi yang ditanyakan terkait Siskudes boleh, yang lain juga boleh.
Standar biaya sudah ya Mas Marnya? Sudah dibagi belum? Lupa Bu ya. Habis nanti materinya juga saya bagikan standar biaya. Standar biayanya udah kita buat. Ada beberapa yang berubah. Tapi untuk honor, siltap, dan lain-lain tetap tidak berubah. Jadi jangan ditanyakan Pak honornya nambah nggak Pak? Nggak nambah honornya. Tetap Bapak Ibu ya. Mohon maaf, belum bisa kami tambah. Ada lagi nggak kira-kira? Apalagi yang mau ditanyain? Silakan. Asal jangan bertanya tentang ini yang lain-lain. DBH pajak dan ADD kayaknya udah masuk ya. Ada yang sudah konfirmasi nggak ke BPR? ADD DBH pusat kayaknya sudah masuk. Jadi kalau mau masih sempat ngambil ya monggo karena kan kita komitmen ya SPP kita tutup tanggal 20. Kalau yang belum bisa bagaimana? Nanti ada surat yang kami bagikan draftnya. Upah naik 3.700.000. Itu kan surat provinsi Pak, bukan surat dari kami. Tenang aja. Belum bisa. Honor presiden Pak, kapan naik Pak? Belum waktunya naik. Gojali yang tanya. Desa Suhira jangan ini Mas Gojali ya. Sabar Mas, sabar. Belum. Honor admin aja nggak ada loh. Pusing. Kapan waktunya Pak? Semua akan indah pada waktunya Mas. Tenang aja. Kata-kata hari ini, semua akan indah pada waktunya. 500 harusnya Pak, buset. 500. 1 juta lah. Belum bisa Mas. Ya, belum. Kami udah masih ada pertimbangan-pertimbangan lah. Ya, betul. Semua akan indah pada waktunya Pak. Kapan pelatihan non tunai? Nah, ini bagus. Pelatihan non tunai rencananya kalau nggak Januari, Februari deh. Menunggu semuanya udah clear, pasti akan ada pelatihan non tunai. Pasti dilatih dulu ya. Kemudian kami juga akan memastikan jaringan internet. Makanya kami harap Bapak Ibu 2025 buat teman-teman nggak usah ragu-ragu dana desa bisa untuk penguatan internet. Silakan pakai Starlink, pakai apapun monggo. Yang penting internetnya stabil. Ya, silakan. Usul aja Pak, mumpung sudah ada bupatinya Pak. Belum ada bupatinya. Kan belum dilantik. Itu bupati terpilih Bapak Ibu. Belum. Sepertinya tim sukses ini sepertinya Mas Gojali. Silakan yang belum masih ada info silakan. Ada yang ditanyakan kira-kira? Untuk evaluasi Bapak Ibu, saran kami dengan teman-teman kecamatan, karena di Perbub kita itu kan Perbub kita tentang pedoman penyusunan masih dibawa ke provinsi ini belum selesai-selesai. Ya, bisa jadi selesainya Januari. Tapi di Perbub kami itu jelas bahwa evaluasi APBDes itu menggunakan Siskudes. Ya. Dan kemudian ini informasi saja, dana desa tahap 1 itu wajib mengirimkan database Siskudes. Ya, jadi kami nanti tinggal ngambil database-nya Bapak Ibu, nanti ada aplikasi lain yang akan kita buat. Jadi tahun 2025 itu banyak aplikasi. Itu tugas kami. Nanti kita buat, nanti kita ambil dan kita kirimkan. Itu sebagai syarat penyaluran tahap 1 Bapak Ibu. Jadi wajib menggunakan Siskudes. Kami sudah pakai Starlink Pak, cuma kalau mati listrik hilang sinyalnya Pak. Ya iyalah kan pakai Starlinknya juga pakai listrik. Bener gak sih? Lah iya, kan Starlinknya pakai listrik ya. Bener gak sih? Iya. Enggak hilang kok. Kami udah coba. Seandainya Starlinknya bisa pakai panel surya ya nggak hilang. Usul tempat BIMTEK non tunai di Lombok Pak. Wah mantap ini. Sip. Sukajaya ini. Backgroundnya aja Lombok. Lombok itu backgroundnya katanya. Terus menyala opo mati. IndiHome mati listrik juga mati ya jelas. Ini juga ditanyakan lagi. Ini. Ayo. Ini teman-teman udah gajian semua ya Desember ya. Wajahnya kok ceria semua. Seneng aku kalau melihat orang-orang ceria ini nggak ada yang nanya ini. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau seandainya tanggal 20 ini SPP-nya udah clear, Bapak Ibu itu bisa fokus ada yang Natalan, ada yang tahun baruan, sudah bisa fokus ke situ gitu loh. Makanya ini tahun depan 2025 tetap akan kita berlakukan ya. Siap-siap bahwa nanti kita kunci pokoknya di tanggal 20. Semua keuangan itu udah kita close semuanya di tanggal 20. Nggak ada lagi transaksi apapun. Ya.
Jadi nanti jangan dipaksakan kegiatan yang belum ada dananya. Ini saran saya. Saya sudah ngomong berkali-kali. Kalau belum masuk rekening, jangan dipaksakan kegiatannya. Kecuali dana desa. Kalau dana desa masih aman. Tapi kalau sumber dana yang lain, ini ngeri. Infonya ini, DBH pajak itu hanya tercapai 60% atau 50%. Saya lupa. Yang satunya retribusi itu hanya 30%. Bener nggak, Bapak Ibu? Udah ada yang masuk ya? Ngeri ini pokoknya. Itu yang ini dia rute story lancar Pak, cuma listriknya aja mati. Ya nggak apa-apa lah, kan mati 3 kali sehari daripada mati 3 kali dalam 1 bulan kan. 1 bulan mati terus, ya, susah. Bisakah Pak pakai dana silpa? Bisa. Kan kemarin BIMTEK sudah dianggarkan kan? Misalnya BIMTEK untuk non tunai sudah dianggarkan, kan jadi silpa karena tidak terserap kan? Nah kalau tidak terserap jadi silpa dianggarkan ulang boleh. Hmm. Pak untuk praktik tahun anggaran 2004 jika tidak terlaksanakan disilpakan dan dilaksanakan tahun depan. Nah apa? Iya, Bapak Ibu. Jadi harusnya terakumulasi. Jadi seandainya nih tahun 2024 ngadain paklik nih, tapi nggak diambil atau nggak selesai atau nggak terlaksana nih, gara-gara 1 2 hal nih nggak terlaksana, tapi duitnya masuk sebenarnya di Silpa. Jadi dilaksanakan ulang, Silpa itu wajib dilaksanakan ulang di tahun berikutnya, ya. Jadi nanti 2025 bagaimana nambah mau nggak mau, akumulasinya nambah, Silpa ditambah itu, jadi nggak hilang. Itu aturan yang sebenarnya seperti itu. Kemudian kisaran berapa satu orang BIMTEK non tunai? Saya belum tahu ya. Kemarin berapa sih 5 jutaan ya kalau nggak salah. Kalau mati listrik seumur hidup apa? Nah ini ternyata Rangda belum merasakan kemerdekaan ini berarti. Listriknya masih mati ini. Ya mudah-mudahan lah Bu ada PLN nanti ya. Kayaknya udah menghubungi ke pihak PLN deh dulu Pak Kades nih. Mati aja. Pengadaan genset boleh-boleh. Silakan aja kalau mau ngadain genset. Panel surya lah yang paling penting itu jaringan internet dulu. Itu yang paling aman. WiFi Pemdes Medang Sari sering dijenguk petir. Adakah solusinya? Wah, ini berkawan dengan petir berarti. Medang Sari. Nggak tahu kalau pakai Starlink itu apa ya? Apakah harus disimpan juga ya? Kalau pakai point to point, iya. Karena kan dia tiang paling tinggi. Jadi petir itu akan menyerang tiang yang paling tinggi, Bapak Ibu. Jadi makanya kenapa kita dilarang keluar rumah atau di lapangan kalau ada petir. Karena kita posisi paling tinggi. Itu riskan terkena petir. Nah, kalau Starlink saya nggak tahu. Yang di Riam apakah udah pernah kena petir belum ya? Karena dia posisinya nggak terlalu tinggi juga kan di bawah dia. Nggak harus tinggi. Kalau di atas tanggal 20 ada kegiatan tapi sudah di-close, Pak, ya dibatalin. Tidak ada kegiatan dong. Karena SPP-nya kan nggak ada. Nggak bisa. Kecuali mau membayar kegiatan yang di bawah tanggal 20. Misalnya November ada pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Mau bayar. Ya monggo. Tapi kalau tanggal 28 Pak ada kegiatan Pak, ya nggak bisa. Ya, kalau mau pakai panjar dulu diambil, nanti di SPC-kan. Gitu. Contoh rapat-rapat, emang ada ya rapat-rapat di atas tanggal ini ya? Kalau ada Pak, diajukan aja Pak rapatnya kalau bisa nanti SPC-nya di atas sebelum tanggal 20 aja. Minta ambil dananya dulu deh, pakai panjar. Cara jual aset desa yang tidak terpakai gimana Pak? Contohnya genset desa kami, lelang Mas. Lelang, pakai KPKNL, boleh dilelang. Ini saya kok kayak penjual TikTok ya membaca. Silakan Bapak Ibu Izin kalau Pak, ada aset yang nganggur-nganggur dilelang. Pak izin Pakai Pak bertanya KPKNL. lagi Pak. Ya, silakan. Kan kami ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana dengan Hmm. dana talangan pribadi oleh salah satu perangkat desa gitu Pak. Mantap. Nah, infonya Terus, kan dana ADD-DBH itu masuknya per tanggal 23. Itu masih bisa kami ya ambil. ini info dari siapa sih? Sebenarnya siapa sih yang mengembuskan info tanggal 23 ini? Saya bingung loh. Katanya tanggal 23 Pak. Kemarin Enggak kan jujur sudah aja, ada infonya dari siapa? Dari BPR, dari Bang Kalteng, dari BPKAD kah? Nggak ada dari yang grup Pak. mengembuskan info itu nggak ada kami. Nah, kalau misalnya di atas tanggal 20 itu masih bisa diambil apa tidak Pak? Pakai surat, sudah kami bilang di grup itu, di grup KAD juga udah bilang, di grup keuangan udah kami sampaikan. Selama kegiatannya sudah dilaksanakan ya.
Berarti sudah ada di-share di grup Kades ya bentuk suratnya, Pak? Ini mau kami share hari ini. Kemarin udah saya janjikan. Ini kan masih tanggal 19. Aman mah. Oh, nggih. Makasih, Pak. Pasti kami itu kan. Ya, ya. Oke. Oke. Silakan yang mau ditanyakan lagi. Tanggal 20 buat SPP terus tanggal 23 kebagian jadwal penarikan yang nggak apa-apa diambil aja tanggal 23. Yang penting kebagian tanggal penarikan kan. Izin Pak, boleh bicara? Apa, Pak? Kalau kan Bapak bilang tadi mau tahun depan kan tiap tanggal 20 kan udah di closing tuh. Nah, yang mau saya tanyakan tuh kegiatan tuh bukan kegiatan apa? Contoh lah, kayak saya sering ngantar orang sakit segala macem. Nah, itu kayak gimana gitu loh Pak? Apakah tetap nggak bisa dibuat kan SPP-nya? Kalau dalam bentuk Bersurat aja lah, bersurat. Sebenarnya itu untuk kegiatannya. Nah, ini buat catatan kita bersama ya. Ke depan, betul, pokoknya di atas tanggal 20 jangan membuat kegiatan. Sudah. Ini untuk ke siap, depan ya. Kalau yang sekarang bersurat masih bisa. Nanti suratnya kami share. siap, siap. Ya, urgensinya di mana urgensi kegiatannya? Kalau sudah dilaksanakan baru wajib. Ya. Kecamatan Kumai mau ada konseling tanggal 27 boleh Pak. Silakan aja Kecamatan Kumai diambil pakai ini kan informasinya sudah disampaikan ya, suratnya sudah dibagikan. Nah, surat itu kalau ada biaya kontribusi pakai Panjar boleh. Jadi bayar kontribusi dulu, boleh silakan pakai definitif boleh. Jadi bayarkan dulu meskipun kegiatannya tanggal 27. Yang penting ada dasar suratnya dulu. Ini info ini tanggal 23. Nggak tahu saya siapa yang mengembuskan tanggal 23 ini ya Bapak Ibu ya. Yang jelas malah hari kemarin tuh sudah masuk loh. Ada yang sudah ke BPR nggak sih? Coba tanya. Ada yang punya nomor WA-nya orang BPR nggak? Kemarin tuh Ada, malah Pak. udah Tadi masuk sudah katanya. di WA tapi belum masuk Nah, katanya. yang apa sama nanya? Yang ADD Uang apa? DBH dengan BPR sama Pak Ya, Dedenya ADD langsung. DBH apa pajak retribusi? Yang 3 macam itu, Pak. ADD ADD DBH, pajak ADD DBH itu retribusi. nggak ada loh Bu. ADD itu adanya ada DBH pusat. Iya, itu. Ah, nggak yang kalau Yang DBH itu ada dua, DBH pajak retribusi itu dari Pemda. Yang dari pusat itu DBH pusat namanya. tapi belum ada dana masuk sejauh sampai hari ini katanya, Pak. Coba ya ditanya lagi ya, karena Oke. ya, ya. Nantilah. Ini BPR yang menginfokan kan. Ya udahlah. Nanti biar kita nanti saya konfirmasi ke BPKAD aja. Saya tanya kemarin masih diproses sih secepatnya katanya. Izin Pak menjawab. Tadi Pak Dedi bilangnya Di atas masih tanggal 20 kami diverifikasi tidak boleh dulu. buat SPP tadi udah dijelasin ya. Nah, kan masih diverifikasi dulu nggih. Nah, kalau diverifikasi itu udah masuk berarti SP2D-nya. Kalau nggak salah kemarin itu masuk SP2D-nya, tapi masih dicekin lagi lah. Karena kan bank itu masih nyiapin duit, intinya seperti itu, Bu. Izin Pak notanya, misal kami nanti tanggal 19 Desember hari pakai PP Banjar dan kami ya kalau bisa jangan sampai tanggal inilah 20 lah ya. Ya kalau nggak bisa nanti pakai surat nanti intinya gini. Bapak Ibu kalau yang lebih di atas tanggal 20 bersurat resmi ke kami, di-scan aja suratnya nanti formatnya udah kami buat dan itu bertanggung jawab. Jadi gini Bapak Ibu, jaga-jaga kalau ada kegiatan yang belum dilaksanakan tapi diambil uangnya. Itu pengalaman kami kemarin banyak dan masuk laporan ada yang sampai lewat tahun ya. Pasti banyak yang WA ke Pak Deddy. Oke, seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai belum minum saya. Kopinya masih dipanasin loh Ibu. Mas Walid, speakerku kenapa Mas Walid? Oh ya, ini kalau nggak ada lagi, berarti cukup ya. Udah paham ya? Apalagi nih yang mau ditanyakan nih? Publik nggak ada Pak, publik. Kan yang benar. Kalau driver tugas ambulan pengetahuan warga sakit PD yang keluar di atas tanggal 20.
Aduh, kan saya bilang bersurat, Pak. Bersurat. Bersurat. Nanti ada suratnya, Mas. Ada draftnya, nanti disuratin aja. Nggak mungkin lah. Pak, jangan sakit, Pak. Nggak bisa kami antar. Kami nggak dapat SPPD, kan nggak mungkin juga. Tuh, ya. Ada, Mas. Apakah non tunai termasuk siltap dan tunjangan? Semua. Non tunai itu semuanya. Ya, makanya nanti pasti akan kami suruh menarik uang itu dijadikan satu rekening. Kemudian Bapak Ibu nanti pasti akan disuruh membuat rekening. Ya, nanti uangnya masuk rekening. Siltapnya dan honor tunjangan perjalanan dinas itu dibayar ke rekening, Bapak Ibu. Anggaran di Indonesia belum ada. 3% untuk tahun 2025 ini belum ada informasi sama sekali. Samakan dengan tahun 2024 saja ya, karena belum ada. Intinya itu yang sering terjadi pada saat penyusunan anggaran 2025 itu RAB-nya Bapak Ibu. Ya, saya ulangi lagi. Jadi permasalahannya itu bukan di Siskudes, bukan di paket kegiatan, bukan. Yang paling inti adalah tidak adanya RAB. Kalau itu saya nggak bisa bantu. Ya. Terus buat teman-teman yang rencana mau konseling nih, saran saya RAB-nya udah siap deh. Gitu. Jadi bukan hanya datang ke sana nggak jadi apa-apa. Kalau bisa memang konseling itu pulang dari konseling langsung posting. Jadi benar-benar sudah ready lah, sudah siap. Karena kalau hitungan saya nginput dalam Siskudes itu, kalau datanya lengkap, itu sehari selesai. Kalau datanya lengkap loh ya. Ada nggak yang pernah nginput di Siskudes itu 4 hari gitu? Ada nggak di sini? Setahu saya kalau lengkap itu sehari ya selesai. Yang penting datanya lengkap. Terus saya juga mau mengingatkan ini Bapak Ibu, terkait pengadaan barang dan jasa nih, saya masih menemukan kemarin hasil Monep di atas 50 itu tidak ada penawaran. Saya sudah ulang berkali-kali bahwa belanja di atas 50 juta itu wajib ada satu penawaran. Ya, misalnya ini pengadaan ketahanan pangan ya kemarin ya. Misalnya contoh, ternyata ada yang pengadaan ketahanan pangan itu bibit ikan lele. Ternyata nilainya 60 juta. Nah, itu wajib perusahaannya itu memberikan penawaran dulu. Satu penawaran. Ya, dipenuhi juga itu ininya pakai SPKK atau pakai apakah gitu. Ya. Saran saya seperti itu. Itu banyak yang langsung penunjukan. Nggak boleh penunjukan ya, harus ada penawaran. Udah semua nih. Pak, dana perjadian dalam Pak, dana perjadian dalam kabupaten tahun ini habis. Pak, dana perjalanan dinas kami dalam kabupaten habis. Misalnya pakai dana perjalanan luar kabupaten untuk bayar perjalanan dalam kabupaten, nggak bisa. Kode akun belanjanya beda. Ya. Jadi harus tertib, Bapak Ibu, tertib dan disiplin terhadap penganggaran. Kalau memang hanya untuk di kabupaten, ya kabupaten. Kalau keluar, ya keluar. Gitu. Karena kode akunnya berbeda. Pak, ada info PPN akan naik jadi 12%. Jadi terus silakan saja. Ya, infonya memang menguat PPN itu di 12%. Kalau penganggarannya langsung dianggarkan 12%, boleh, boleh. Mau dianggarkan 15% pun boleh, Bapak Ibu. Jadi pajak itu silakan saja dianggarkan lebih besar juga nggak apa-apa, karena nanti kan tergantung realisasinya, SPJ-nya. Ya, Pak bertanya kalau ternyata silpa lebih dari 10%, apakah tidak ada masalah? Ya, ini mau dievaluasi, Bapak Ibu. Yang silpanya lebih dari 10%, jadi silpa itu kan antara uang yang masuk tapi tidak bisa terserap. Beda dengan yang kurang salur loh ya, beda ya. Jadi kalau uang 1 miliar disalurkan 800 juta,
kemudian ada silpa 200, itu berarti realisasinya kan cuma 700. Karena kurang salurnya 100 nih misalnya. Ya, jadi silpa itu berdasarkan uang yang sudah tersalur, sisanya berapa? Lebih dari 10% bermasalah. Ini akan dilakukan evaluasi. Saya sampaikan ya, kemarin sudah disampaikan juga oleh inspektorat dan oleh Pak Kadis bahwa yang lebih dari 10% silpa itu akan dilakukan evaluasi. Pak, kalau DPH murni nggak keluar, gimana nasib talangan, Pak? Loh, ini talangan apa? Makanya, saya sudah bilang loh dari dulu itu, lakukan kegiatan yang anggarannya sudah masuk rekening. Kalau dana desa masih aman, tapi kalau di luar dana desa, udah nggak ada harapan. Bahaya, apalagi DBH. Dana bagi hasil itu kan tergantung target pendapatan daerah. Ini informasi aja, Pemda saja ini masih rungkat 100 miliar, Bapak Ibu. Nasib kami ini juga rungkat. Nasib Mas Walid juga rungkat ini tahun depan. Mas Walid langsung mau perpisahan belum? Oh iya Pak guys, Mas Beta, Walid mau perpisahan juga. Tahun depan mungkin sudah tidak diperpanjang. weh, babujur. Kasihan Pak Mas Beta Walid. itu mau tanya dong, Pak. Ya, Pak, silakan. terkait fitur pajak tadi sempat dijelaskan untuk selama ini kan untuk pajak Bapenda dan Galian C itu masuk ke PPh lainnya ya Pak ya, karena ketika kita menginput sesuai menu yang ada, misalnya kayak Galian C, kemudian makan minum, tapi katanya apa ternyata tidak terdetek di LKMD. Nah, kemudian untuk di 2025 itu sudah disesuaikan berarti ya Pak ya, bisa tidak masuk PPh lainnya lagi gitu maksudnya kalau untuk yang input pajak nih. Kalau itu belum ada ininya sih, karena kan dari pusat itu kan pajak PPh lainnya itu kan pajak daerah itu tidak terpantau, Mbak. Tidak dilaporkan ke pusat kan sebenarnya. Iya, iya, Itu kan iya. hanya untuk laporan daerah gitu, pendapatan Oh, daerah. hmm. Nanti kita lihat aja ya, karena belum belum ada infonya itu kemarin. Oke, siap, Pak. Pak, bentar, Pak, satu lagi. Nah, ini terkait DBH murni kan kami ada honor untuk operator Open SID sama Prodeskel. Nah, kemudian jika itu DBH murni itu tidak turun ataupun nanti disilpakan, berarti akan hangus dong 6 bulan terakhir, jadi nggak akan bisa dibayarkan. Hangus, hangus. Yang Oke bisa deh, Pak. dijadikan kategori utang itu hanya belanja pegawai sampai saat ini. Misalnya Oke, Siltap siap. nih, Siltap ternyata menggunakan dana itu ya misalnya. Nah ternyata belum masuk, itu bisa kita jadikan utang tahun berikutnya. Jadi eh, Pemdes itu punya utang ke Hmm. perangkat misalnya untuk Siltap. Karena dia masuk belanja pegawai. Sementara yang punya itu, kemarin sudah saya coba tanyakan, belum pernah ada yang memberikan arahan bagaimana untuk kegiatan yang sifatnya ini bukan utang. Sorry, yang bukan bukan belanja pegawai. Oke, baik, Pak. Jadi sementara ini untuk yang belanja pegawai saja ya. Jadi kalau itu berarti Ya, zonga 6 bulannya makanya nggak gini, gaji. ini kan jadi pelajaran nih. Ini saya nggak tahu kenapa polanya dirubah-rubah. Saya sudah dari dulu bilang, Siltap, Honor dan lain-lain itu pakai ADD, Dede, iya jangan pakai betul sih. DBH. DBH ini dana yang fluktuatif, ya, nggak bisa dijadikan masa depan, ya. Siap. Jangan, Om. Mereka ini Ya, orang-orang maaf, Pak. Berarti dana-dana yang tidak 2025 bertanggung nih jawab. di ADD sama Dede aja ya. Iya, ADD pun kan pernah nggak salur juga. Iya, kami juga nggak selalu banyak sih. Oke deh, Ya, Pak Beta. apalagi yang dananya besar-besar kayak Pasir Panjang. Jangan, Mbak, jangan. Jangan. Ini saya ulang sekali lagi buat teman-teman 2025. Jangan, apalagi ada yang honor BPD. Tunjangan BPD itu pakai dana DBH. Astaga, ini saran dari siapa gitu. Nggak Ya, cukup kali, Pak, pakai ADD. kuotanya. ADD murni ya. Oke, terima kasih, Pak Beta. Ya, oke. Terus, Pak, apakah Seltap itu nanti kwitansinya pelaksana? Bukan, saya sudah bilang sesuai yang menerima. Tapi biasanya dan kawan-kawan, misalnya Siltap, Sekdes dan kawan-kawan, nanti kan ada dibuatkan daftar tuh. Itu aja, dibuatkan daftar dan terus kan nanti langsung ditransfer ke masing-masing rekening. Nanti kalau sudah non tunai ya. Nah, ini udah dijelasin sama Mbak Desi kayak ini. Kolektif boleh. Ya kalau dari RPJM sampai belanja biar lengkap sehari nggak selesai, Pak. Nah, semangatlah berbahasa hari nih.
ADD habis Pak, gimana Pak? Habis di mana maksudnya ADD ini? Kok bisa habis? Kalau ADD-nya habis pakai yang lebih aman lagi pakai apa coba? Pakai PAD Bapak Ibu. Ya sudah nyata-nyata ada PAD. Ya. Oh iya, kemarin masih ada yang nanyain Pak, PAD kami ini mau buat 30% buat tunjangan. Itu PAD yang ditetapkan direncanakan apa PAD yang terrealisasi? PAD yang terrealisasi. Jadi kalau PAD tahun 2024 itu dapatnya cuma misalnya dari 1 miliar cuma dapat 500 juta. Itu 30% dari 500 juta, bukan dari 1 miliar. Jelas ya? Oke, cukup kira-kira Bapak Ibu. Ada lagi? Pemerintah desa apa ini? Pangkalan Dewa, Pak mau tanya lagi nih, sesudah fix tanggal 20 dikunci Kak? Iya, dikunci. Pasti akan kami kunci tanggal 20 itu. Nanti kalau mau buka pakai surat, suratnya di-scan saja. Nah ya, nanti kami kirim kok draft Pak Beta suratnya ini. satu Kami lagi. pasti kirim draft. Pak Beta satu lagi. Ya, apa Bu? Penyetoran pajak lewat dari tanggal 20 bisa aja kan di inputnya? Penyetoran pajak. Ya, Yang kami misalnya. kunci itu SPP aja. Oke, berarti aman ya. Oke, siap. SPP aja, deal. Aman. Ya, Oke, thank you. oke. Sudah? Cukup ya? Cukup nih ya? Ada lagi nggak? Ya lah, kalau udah kami pikir cukup ya, kami ucapin terima kasih buat teman-teman sudah bergabung. Buat Bapak Ibu dari kecamatan, terima kasih yang sudah itu bergabung juga. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Jadi nggak usah ngoyo juga. Kita ritmenya kayak tahun kemarin saja, Bapak Ibu. Kalaupun nggak nutut, kita tetapkan di tanggal 31 Desember 2024. Ya mau nggak mau kita lewat, tapi nanti tanggal SK penetapannya ya tanggal ini. Paham ya maksud kami ya? Karena memang regulasinya belum muncul sampai hari ini. Ya, kita pelan-pelan saja, biar nggak salah. Daripada kita tergesa-gesa tapi salah semua kan rugi juga. Nanti kita pelan-pelan saja. Nanti kalau ini baru kita perbaiki. Ya, ini belum jawab Mas Beta. Iya, benar. 6% itu setelah dikurangi silta, tunjangan, dan insentif. Tunjangan BPD itu maksudnya. Iya, serta tunjangan dan tunjangan BPD dihitung aja. Benar itu Mas, dari Kecamatan Arsel. Oke, saya kembalikan ke siapa nih? Bu Feni. Mas Walid jadi nggak pamitan? Nanti via grup. Oh, via grup. Gimana Mas Walid? Ada yang mau disampaikan? Kesan-kesan terakhir bekerja selama di DPMD bagaimana? Tambah stres Pak. Ya Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi ya yang mau didiskusikan. Tadi yang disampaikan Pak Beta itu untuk 2025, iya benar itu belum bisa dipastikan apakah Mas Walid nanti yang menjadi operator omspannya atau dikembalikan kepada Pak Beta. Kayaknya kabupaten nggak ada yang mau. Baik, itu saja. Ada tambahan lagi? Nggak ada ya? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk pagi sampai siang hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya untuk ikut bergabung. Meskipun sepertinya tidak semua desa, ada beberapa mungkin yang nggak bisa hadir. Nanti kalau ada, oh ya, absensi sudah diisi semua ya? Sudah. Ya, nanti kalau ada hal-hal tadi yang mungkin masih kurang, bisa dilanjutkan di WA Group untuk KAUR Keuangan. Saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.
Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Semuanya. Selamat Terima sore. kasih ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya.